Halo teman-teman, selamat datang di weekly workshop untuk Android yang pertama. Nah, paling perkenalkan dulu, nama aku Arya, aku salah seorang Android fasil di DSC. Hari ini aku akan membawakan weekly workshop untuk Android yang pertama, di mana kita akan belajar soal penginstalan tools-tools yang kita perlukan dalam melakukan coding Android. Yang pertama adalah Android Studio. Nah, ini merupakan IDE. IDE itu adalah anggapannya sebuah tempat untuk melakukan coding. Nah, IDE itu sendiri merupakan singkatan dari Integrated Development Environment. Nextnya adalah kita juga perlu menginstal Android SDK. Nah, SDK itu apa sih? SDK itu singkatan dari Software Development Kit. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah seperangkat tools yang dapat membantu kita dalam melakukan coding Android. Contoh toolsnya seperti library, debugger, tutorial, contoh codingan, dan lain-lainnya. Nah, nextnya kita juga perlu menginstal Android Virtual Device. Sebenarnya ini merupakan optional, namun dalam weekly workshop ini aku akan mencontohin cara menginstal Android Virtual Device. Teman-teman juga dapat menggunakan device teman-teman apabila laptop teman-teman kurang bisa mendukung Android Virtual Device. Nah, ini tuh sebenarnya apa sih? Ini tuh merupakan sebuah emulator di mana kita dapat menjalankan aplikasi yang udah kita buat dengan Android Studio pada sebuah device, pada sebuah emulator pada laptop kita, tanpa kita harus mempunyai device secara fisik. Nah, paling nextnya kita langsung demo ya. Nah, teman-teman bisa buka Chrome. Nah, teman-teman tinggal tulis Android Studio. Nah, teman-teman pilih yang pertama. Nah, ketika udah kebuka website ini, teman-teman hanya cukup untuk menekan tombol ini. Tekan tombol, tinggal centang ininya, dan tinggal tekan button downloadnya. Nah, ini tuh lumayan lama. Teman-teman bisa lanjutin downloadnya, namun sebelumnya aku udah download ini sebelumnya. Nah, paling aku cancel dulu. Teman-teman biarin aja ya, teman-teman bisa teruskan downloadnya. Nah, paling setelah teman-teman udah download selesai, nanti di laptop teman-teman bakal ada sebuah file yang bernama seperti ini nih, Android Studio IDE bla 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 Windows. Nah, teman-teman apabila sudah selesai mendownload, teman-teman tinggal klik ini. Nah, nanti dia setup. Ini pengen saya tutup dulu. Nah, ketika di prompt sesuatu, teman-teman cukup menekan yes. Nah, itu akan menginstal Android Studio pada laptop teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal setup dulu nih Android Studio-nya. Kita tinggal pilih next. Kita centang ini, kalau misalnya belum dicentang, teman-teman bisa centang Android Virtual Device. Next. Nah, ini tuh merupakan path di mana Android akan terinstall pada laptop teman-teman. Nah, ini tidak usah diubah apa-apa, aku tinggal next. Ini juga next, install. Nah, teman-teman tinggal install. Nanti teman-teman tinggal nunggu prosesnya. Dan ketika prosesnya udah selesai, teman-teman udah berhasil menyelesaikan stack 1 dari 3 tools yang perlu kita install, yaitu pada ID-nya kita udah berhasil installnya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ketika sudah, kita tinggal tekan next. Nah, kita langsung tekan finish untuk membuka Android Studio yang baru kita install. Nah, kita dapat buka dengan menekan tombol ini. Nah, di sini karena saya belum menginstal SDK, makanya Android Studio bilang belum ada SDK. Kita tinggal next. Nah, ini tuh kalian teman-teman tinggal milih yang ini SDK dan ini. Nanti juga otomatis bakal dicentang. Tidak usah mengubah apa-apa. Ini itu merupakan tempat di mana SDK Android bakal terinstall nantinya. Ini juga gak usah diubah apa-apa. Kita tinggal next. Ini tinggal finish. Nah, teman-teman tinggal menunggu nanti downloadnya kelar. Nah, paling saya percepat saja ya. Nah, sampai sekarang ini aku udah berhasil ngedownload sampai selesai nih SDK-nya. Setelah itu kita cukup tekan finish. Nah, nanti ketika finish kita bakal keluar window Android Studio yang baru nih. Nah, sampai tahap ini teman-teman udah berhasil mendownload satu
IDE, udah berhasil download SDK, berarti tinggal satu lagi yaitu download AVD-nya. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal di window yang Android begini, kita tinggal start a new Android project. Nah, ini nanti bakal dijelasin lagi sama pada pertemuan berikutnya. Cuma untuk demo kali ini kita akan milih yang empty activity dulu. Kita next. Nah, di sini teman-teman bisa milih nih mau input nama aplikasi teman-teman apa. Di sini aku gak ganti-ganti. Terus ini language-nya Kotlin. Aku gak ganti-ganti juga. Terus ini aku gak ganti-ganti juga nih. Aku tinggal langsung finish. Nanti itu semua bakal lebih dijelasin pada pertemuan berikutnya nih. Sedangkan pada pertemuan hari ini tuh aku bakal lebih jelasin soal cara nginstalnya. Nah, kalau misalnya udah begini, ini aku close. Nah, cara nginstal AVD-nya, bentar, kita tunggu dulu Android membuild Gradle-nya di sini. Kita tunggu dulu. Nah, ini adalah tampilan dari Android Studio, di mana nanti kita coding Android itu berada di sini nanti. Nanti struktur projectnya dan segala macam itu bakal dijelasin pada workshop berikutnya. Nah, sebentar. Nah, begini. Nah, cara kita membuat Android virtual device, caranya adalah kita cukup hanya untuk menekan tombol di sini nih, yang no devices. Cuma ini karena kita masih indexing di bawah, tombol tersebut tidak bisa ditekan. Kita mau gak mau kita mesti nunggu dulu Android untuk men-setup segala macamnya. Nah, setelah sudah, nah tombol no device juga sudah bisa ditekan. Nah, agar kita bisa buat AVD, kita tinggal mencet no device. Kita buka nih Open AVD Manager. Kita klik. Nah, ketika sudah muncul window seperti ini, kita hanya tinggal create virtual device. Nah, di sini tuh teman-teman bisa milih nih, teman-teman mau pilih, teman-teman mau buat emulator apa. Mau dari TV bisa, phone, Wear OS tuh jam tangan dan lain sebagainya. Cuma karena kita fokusnya ke Android handphone, ya udah di sini kita cuma milih berbagai jenis handphone yang udah disediakan oleh Google-nya. Pada tutorial ini saya milihnya yang Pixel 3 contohnya. Ini teman-teman bebas ya, teman-teman mau milih yang Pixel 3a, Pixel XL bebas. Cuma pada tutorial ini saya akan buat yang Pixel 3. Aku tekan next. Nah, di sini tuh ini apa? System image tuh apa? Itu sistem image adalah si Android bilang nih, oh ketika kamu mau buat suatu Android virtual device, kamu mesti menyediakan OS bagi emulator kamu. Nah, dari OS tersebut tuh udah ada di list di si Android begini. Nanti teman-teman bisa tinggal milih teman-teman mau install OS yang apa untuk emulator yang tadi teman-teman buat. Nah, contohnya aku mau milih yang Nougat contohnya. Aku tinggal download. Aku tinggal accept ininya. Terus next. Nah, di sini teman-teman bakal download lagi nih. Nah, ini juga memakan waktu yang cukup lama. Jadi teman-teman bisa tinggal dulu. Nah, pastiin teman-teman punya storage yang cukup ya buat di install ininya. Nah, mungkin saya percepat aja ya. Nah, seperti yang teman lihat ini kita udah menyelesaikan download dari OS yang digunakan pada emulator kita. Nah, kita tinggal tekan finish. Nah, setelah kita tekan finish, di sini dia udah otomatis bakal kepilih nih. Udah otomatis bakal ada nih. Kita tinggal milih, terus tinggal next. Nah, ketika kita tekan next, kita dikasih pilihan ya. Oh, gak kasih nama khusus buat emulator yang baru kita buat. Nah, ini aku skip aja. Teman-teman juga bisa skip, atau teman-teman juga kalau misalkan mau ubah namanya juga boleh, gak apa-apa. Cuma di sini aku skip, aku langsung finish. Nah, kalau misalnya udah, berarti kita udah berhasil nih. Kita berhasil menyelesaikan semua tools yang perlu diinstal agar bisa menjalankan aplikasi Android kita. Nah, di Windows kita tinggal close. Nah, kalau misalnya saya mau coba jalanin, saya tinggal klik run app. Nah, ketika aku klik run app, nanti si Android bakal memproses codingan kita semua. Nanti juga bakal ketampil suatu device di layar seperti ini. Nah, kita tinggal tunggu. Dia tunggu sebentar. Tapi ini baik lagi
membuat suatu Android virtual device itu opsional ya. Teman-teman juga bisa langsung mencolok handphone teman-teman ke laptop teman-teman agar bisa langsung dijalankan pada device teman-teman itu possible. Cuma pada tutorial ini saya runnya pada emulator yang baru saya buat. Nah, nanti kalau ketika udah selesai, kita tinggal accept. Nah, kita tinggal tunggu proses install ya. Nah, begini. Apabila sudah terbuka suatu layar seperti ini, berarti aplikasi kita sudah berhasil diinstal. Nah, begitulah tutorial cara untuk menginstal semua tools yang berhubungan agar kita dapat menjalankan codingan kita, agar kita dapat membuat aplikasi Android. Yaitu kita recap, kita tadi pertama-tama kita udah menginstal IDE-nya, kita kemudian menginstal SDK-nya, dan terakhir kita menginstal Android Virtual Device. Nah, sekian dulu dari workshop kali ini, dan juga teman-teman bisa langsung isi Google Form dengan cara men-scan barcode ini ya. Ini tujuannya buat kehadiran teman-teman nantinya. Nah, paling sekian dari aku dulu. Terima kasih, sampai jumpa di workshop berikutnya. Terima kasih.